Kita sudah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Surat Yunus ayat ke-25, 26. 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah menyeru kepada hamba-hambanya menuju daris salam, negeri damai. Tidak ada capek, tidak ada keluh dan kesah, tidak ada susah. Yang ada adalah segala keindahan, yaitu surga. Allah menyeru, mengajak. Nah ini, Allah mengajak kepada negeri damai. Nah ini, jadi yang perlu kita fahami adalah kalimat Allah mengajak, menyeru, dan tidak menyeru kepada selain itu. Artinya semua yang Allah berikan kepada kita, baik melalui Al-Quran atau yang dibawa oleh baginda Nabi yang merupakan seruan dari Allah, semuanya menghantarkan kita kepada daris salam. Bukan dipahami ya manggil, hei sini kau masuk surga, bukan. Memang begitulah kalimatnya mengajak seperti itu, akan tapi mana ajakan Allah? Bentuknya kayak apa ajakan Allah itu? Ajakan Allah adalah dalam bentuk firman-firmannya. Maka dikatakan oleh baginda Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Suruh masuk surga, kecuali yang tidak mau. Man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau? Dijawab yang taat, yang patuh, dengar apa yang dibawa Nabi, maka itulah ahli surga. Dan yang melanggar, yang tidak mau patuh, itulah yang tidak mau masuk surga. Artinya milih neraka. Nah ini asas ya, di dalam kita memahami, membaca Al-Quran, hadis Nabi, syariah secara umum, maka harus kita dasari keyakinan bahwasanya apa yang Allah turunkan adalah apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang itu demi kebaikan. Karena itu semua adalah makna daripada seruan Allah kepada kita untuk menuju daris salam. Nah kemudian setelah itu, ini jelas. Tapi di antara manusia-manusia yang mendengar pesan-pesan dari Allah, baik melalui Al-Quran atau dari baginda Nabi, atau kemudian yang dijelaskan oleh para ulama, karena ulama warathatul anbiya, yang menjelaskan apa yang datang dari para nabi atau dari baginda Nabi, maka manusia nanti ada dua model. Bisa kita tambah menjadi tiga model manusia. Yang pertama, dari awal tidak mau dengar, dan dari awal sudah ada pembangkangan. Jadi sudah memandang bahasanya yang datang dari Nabi adalah malapetaka bagi mereka. Ini nasib buruk. Karena sebetulnya hati kecil mereka tidak bisa mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Cuman karena dikuasai oleh kesombongannya dan kedengkiannya, maka menjadi sebab mereka menolak kebenaran. Ini kelompok yang terjerumus. Bukan mereka tidak mendengar, mereka mendengar. Mereka mendengar seruan-seruan kebaikan seperti yang ada pada zaman Nabi waktu itu di Mekah. Kelompok yang kedua adalah mendengar dan dia paham itu sebuah kebenaran, akan tapi mereka menunda untuk menyambutnya. Mereka juga belum selamat. Menunda untuk menyambutnya. Sehingga secara pribadi mereka tidak memusuhi baginda Nabi, hanya tidak mau saja. Tidak mau saja. Mereka juga belum selamat.
Atau ada di antara mereka yang menerima akan tapi belum 100%, artinya belum maksimal di dalam menerimanya, masih ada sering terganggu dengan keraguan-keraguan yang datang. Kemudian kelompok yang ketiga adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat mendengarkan petuah atau firman Allah, sabda Nabi dan perkataan para ulama, maka begitu mudahnya mereka menerima. Begitu mudahnya menerima. Bahkan mereka sesuatu yang menurut orang lain adalah nggak bisa diterima, mereka bisa nerima. Kisahnya kisah Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Abu Bakar, bagaimana menerima kisah Isra Mi'raj sementara orang pada kebingungan. Sehingga beliau digelari dengan gelar As-Siddiq. Nah, dari tiga model manusia ini adalah model-model manusia yang dikehendaki oleh Allah. Yang satu, yang pertama dikehendaki, yang pertama dan kedua dikehendaki dengan kehinaan. Akan tapi yang ketiga adalah dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan. Maka disebutkan wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki dengan petunjuk tersebut. Yang Allah kehendaki. Sehingga biarpun orang itu mengerti ilmu, faham dan sebagainya, jika Allah tidak menghendakinya untuk mendapatkan petunjuk, maka tidak ada artinya ilmu itu. Tidak ada artinya. Biarpun dia mengerti, dan ini terjadi pada Abu Jahal misalnya, bukan tidak mengerti Nabi seorang Nabi, tapi karena Allah tidak memilihnya. Allah tidak memilihnya, Allah tidak memberinya petunjuk. Jadi yang amat penting di sini ternyata ini pilihan Allah. Biarpun ada kebenaran di mata kita, kebenaran di akal kita, kebenaran di kiri kanan kita, tapi kalau seorang hamba tidak diberi hidayah oleh Allah, maka dia tidak mengambil kebenaran tersebut. Dan banyak contoh, bahkan banyak di antara kita sendiri mengerti itu sebuah kebenaran, akan tapi kita tidak mengambil. Atau bahkan kita mengerti itu adalah sebuah keharaman, tapi kita melakukannya, bahkan sadar kadang di saat melakukan keharaman. Kenapa? Tidak Allah pilih. Maka yahdi man yasha'u. Jadi hidayah ini luar biasa. Pilihan Allah hidayah. Pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perlu untuk bisa menyambut seruan Allah adalah dengan hidayah. Dan untuk mendapatkan hidayah ada dua cara. Yang pertama, memang ada orang tiba-tiba diberi hidayah oleh Allah. Nggak ada sebab, nggak ada tiba-tiba dia bisa nerima yang Allah berikan. Allah mesti nerima firman Allah, bisa. Allah yajtabi ilaihi man yasha. Namanya ahlul ijtiba, dipilih oleh Allah. Mereka tanpa usaha selama ini mungkin hidup di dalam murka Allah, segala perbuatannya adalah diharamkan, akan tapi tiba-tiba dibalik oleh Allah tanpa ada usaha dari diri mereka, tiba-tiba dipilih oleh Allah. Dan ada manusia-manusia semacam ini, akan tapi tidak bisa orang menanti yang demikian ini. Ia kalau dikirim hidayah oleh Allah, kalau tidak akan bablas terus dalam kesesatan. Maka cara yang kedua adalah wa yahdi ilaihi may yunib. Allah akan berikan hidayah kepada siapapun yang berusaha untuk kembali kepada Allah untuk mendapatkan hidayahnya. Ini ahli inabah, ahli ijtiba, ahli inabah, dia terus berusaha. Makanya kita menuntut ilmu, kita memohon kepada Allah, kita terus berusaha. Ini adalah ahli inabah. Dan kalau kita serius dengan inabah kita ini, kembali kepada Allah kita dengan serius, berusaha dan terus mengadu kepada Allah, dan dengan penuh kesadaran di saat sholat mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Bukan kecerdasan akal kita yang memberikan hidayah. Kecerdasan akal kita hanya memahami petunjuk Allah, tapi belum tentu petunjuk yang difahami lalu masuk ke hatinya, belum tentu. Maka di sini tuntut ketawaduan yang sesungguhnya kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim.
Berikan kepada kami petunjuk-Mu ya Allah, menuju jalan lurus, jalan yang Kau ridhoi. Nah ini ahli hidayah. Maka para santri menuntut ilmu ini sebenarnya masuk wilayah istimewa, masuk wilayah ahli inabati. Berusaha, jangan mengandalkan hidayah. Bahkan ada zaman ini mengatakan nanti ajalah, kayak bapak ibu dulu katanya mudanya bandel, giliran tua ya sudah tobat, biar saya gini aja deh, nanti kalau tua kan bener sendiri. Iya, kalau sempat tua dia nggak boleh. Jangan menunda esok hari, kita tidak tahu apakah esok hari untuk kita. Maka ayo kita berusaha. Selagi berusaha, Allah berjanji akan beri, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Serius kita dengan Allah, berusaha dengan Allah. Kalau sudah kita masuk wilayah hidayah dari Allah, diberi petunjuk oleh Allah, selamat. Kita akan menjadi orang selamat. Artinya orang yang sudah mendapatkan hidayah oleh Allah itu dipilih oleh Allah untuk mendengar seruan Allah ila daris salam. Bagaimana keadaannya di daris salam? Ayat selanjutnya, lilladzina ahsanu al-husna. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Mereka itu ahli hidayah tadi, sudah mendapatkan hidayah. Dengan hidayah dari Allah mereka mengambil segala kebaikan yang diajarkan. Dan juga meninggalkan kemungkaran. Sebab meninggalkan kemungkaran itu adalah kebaikan juga. Jika dikatakan orang ini tidak pernah memukul, maka dia baik. Orang ini tidak pernah mencaci, dikatakan baik. Jangan dianggap kebaikan hanya sebuah pekerjaan saja. Akan tapi berhenti menghindari daripada kebatilan, itu kebaikan. Maka orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah, menyeru seruan kepada daris salam, dia akan berusaha untuk melakukan kebaikan. Di saat bersalah segera memohon ampun kepada Allah. Maka mereka bertobat, itu sendiri adalah ihsan. Bertobat ihsan, berbuat dosa ya manusia, tapi setelah itu dia ihsan, melakukan kebaikan. Apa yang didapat oleh orang semacam itu? Lilladzina ahsanu, bagi mereka yang memenuhi seruan dari Allah karena dipilih oleh Allah dengan hidayahnya, sehingga ia menjadi orang yang ahli kebaikan, menjauhi kemungkaran, maka bagi mereka adalah al-husna. Apa husna? Al-husna adalah surga yang Allah janjikan. Husna, kebaikan, segala kebaikan. Segala kebaikan. Di surga nggak ada kebaikan yang tertinggal. Tidak ada kebaikan yang tertinggal. Bahkan segala kebaikan hingga puncak keindahan, yaitu waziyadah, tambahan. Tambahan kebaikan di surga itu apa? Jadi di surga itu ditanya ahli surga, sudah cukup apa yang diberikan kepadamu? Bagaimana tidak cukup ya Allah, semuanya serba luar biasa. Sudah cukup ya Allah, nikmat semuanya. Karena nggak ada istilahnya kurang nikmat, nggak ada. Kalau di dunia ada kurang pedas, ada kurang hangat minumannya, ada kurang dingin, ada kurang. Di surga nggak ada. Mutasyabihah, habis memakan satu buah enaknya sampai enak. Mungkin begitu ya pakai taukidnya ya. Makan buah sebelah satu lagi, nggak bisa, mana lebih enak, nggak bisa membandingkan. Semuanya sudah full enak. Nggak bisa dibayangkan memang mala'inun ra'ad wala udhunun sami'ad wala khatara fi balil bashar. Nggak bisa dibayangkan, hanya bercerita saja. Nanti kalau masuk surga sama-sama kita akan rasakan sama-sama. Amin. Nah ini surga. Kemudian setelah itu, oh sudah cukup ya Allah. Akhirnya dibukalah tabir. Disinggaplah tabir, lalu mereka melihat Allah. Oh ini ternyata nikmat yang luar biasa. Itu ziyadah. Akidah kita ahli sunnati wal jamaati, hamba Allah ini keindahan yang luar biasa di surga nanti adalah di saat melihat Allah. Dan tolong segera dibatasi pemahaman makna melihat Allah. Jangan kebayang kita berada di sebuah tempat lalu Allah bertempat di sana. Tidak. Allah tidak memerlukan tempat. Allah tidak memerlukan tempat, Allah yang menciptakan tempat. Lalu bagaimana kita melihat Allah nanti kalau sudah di surga? Yang penting jangan sampai ada pranduga atau lintasan di hati kita kalau Allah bertempat.
Disebutkan dalam hadis tentang seperti kalian melihat rembulan tidak akan berdesak-desakan, bukan berarti maknanya Allah bertempat. Ini maksudnya kemungkinan untuk melihat, dan cara melihat tidak berdesak-desakan. Bukan berarti Allah seperti rembulan bertempat sana, enggak. Ini adalah kita keluar daripada dua kutub. Yang satu kutub mengatakan tidak bisa dilihat, adalah kaum Mu'tazilah, mengatakan Allah tidak bisa dilihat di surga. Tapi tujuannya kaum Mu'tazilah ini adalah untuk tanzih Rabbil Alamin, membersihkan Allah, menjauhkan daripada dugaan Allah bertempat. Sementara di sana ada orang mujassimah, musyabbihah, yang menyerapkan Allah dengan makhluknya, mengatakan Allah bertempat, mengatakan saat bertempat di atas arsy atau di atas langit. Tidak. Kita tepis itu semuanya. Yang benar adalah Allah ada dan tidak memerlukan tempat. Saat ini Allah ada, tidak memerlukan arsy ciptaan Allah. Dan nanti di surga, di saat Allah dilihat oleh hamba-hamba terkasihnya, maka Allah tidak memerlukan tempat. Caranya bagaimana? Nanti Allah yang akan berikan cara kepada kita. Ini surga, undang-undangnya sudah beda. Undang-undang surga sudah tidak sama dengan undang-undang di dunia. Kenikmatan di surga nggak sebanding dengan di dunia, nggak ada. Maka dikatakan oleh ulama ahli sunnati wal jamaati, ini adalah ayat dalil tentang bahwasanya Allah dilihat di surga. Wujuh yawma idzin nadhirah, wajahnya berseri-seri, ila rabbihim nadhirah, melihat kepada Tuhan mereka. Lilladzina ahsanu, mereka yang berbuat baik, ini kebaikan, akan mendapatkan al-husna, surga, wa ziyadah, plus. Dan plusnya ini adalah bukan plus tambahan bonus, nggak berarti. Justru plusnya ini adalah impian semuanya, harapan semuanya orang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. La yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillatun. Di saat seperti itu lihat, tidak ada di wajahnya, la yarhaqu, tidak akan menutupi wajahnya, wujuhahum qatarun, kegelapan. Nggak ada terbesit wajah yang muram secara makna, dan tidak ada di wajahnya adalah qatar, itu seperti debu. Artinya apa? Wajahnya penuh keceriaan, nadhirah, ceria, cerah. Bagaimana tidak cerah wajahnya? Berseri-seri. Karena apa? Berada di surga Allah Subhanahu wa taala, apalagi mendapatkan ziyadah melihat Allah. Wala dhillah, enggak ada tampak dari wajahnya, itu wajahnya orang yang terhinakan. Karena di saat itu adalah darul karamah, tempat dimuliakan, sehingga nggak ada kerendahan di surga. Di surga, di dunia saja ada pembedaan, ini ada rendah, enggak. Di surga nggak ada. Selagi ahli surga mulia semuanya, darul karamah, tempat Allah memuliakan hambanya saat itu. Dan seorang itu akan dimuliakan di tempatnya yang lainnya sesuai dengan martabat yang memuliakannya. Walillahil mathalul a'la. Sebuah contoh saja, akan tapi hanya untuk sekedar memahamkan. Kalau seandainya ada seseorang diundang oleh orang yang kaya raya, mempunyai segalanya, segala macam buah di dunia ada dikumpul di rumahnya. Rumahnya saja mungkin beribu-ribu meter, rumahnya luar biasa, pelayannya ratusan, hebat. Kemudian kita diundang ke orang tersebut, sangat berbeda dengan di rumah kita yang dengan segala kekurangan. Ternyata di rumah tersebut dilayani kita, segala buah dikeluarkan. Karena apa? Seseorang itu akan memuliakan dengan sesungguhnya sesuai dengan kadar kemampuannya. Makanya baru dianggap dia maksimal di dalam memuliakan sesuai dengan kadar kemampuannya. Sehingga dikeluarkan semuanya. Kita dihormati dengan buah, dengan makanan, segala macam disambut sesuai dengan kadar. Kita akan mengatakan, aku pun tidak akan mampu seperti dia. Kenapa? Karena dia punya kemampuan. Duitnya banyak, segalanya ada. Itu manusia. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh yang kuasanya tidak berbatas? Yang kuasa Allah tidak berbatas, selalu memuliakan hambanya. Kita bukan dimuliakan oleh seseorang yang dengan segala keterbatasan. Kita dimuliakan oleh zat yang tidak terbatas kekuasaannya. Sehingga tidak ada yang tertunda keinginan itu. Tidak ada yang tertunda keinginan. Kita pengen apa sudah ada. Semua keindahannya tidak pernah kita saksikan di saat kita di dunia. Itu surga. Ulaika ashabul jannatu, mereka lah penghuni surga. Fiha khaliduna. Allah. Ini untuk menghibur kembali. Khaliduna.
Selamanya. Coba kalau ada orang di dunia dengan segala kenikmatan yang Allah berikannya, tak tahunya ada ucapan dari saudara dan kawan-kawannya, selamat ulang tahun. Maknanya apa? Semakin tua kau, bentar lagi mati. Kan gitu. Itu di dunia, biarpun dia di atas kemegahannya, biarpun di atas kenikmatannya, ada kebayang Allah tambah sudah 50, sudah 60, sudah 70. Terlintas batas. Dia bisa tersenyum saat itu, akan tapi di saat ingat batas akhirnya ya. Bagi ahli dunia ini, kalau ahli akhirat kematian tidak akan ditakuti. Coba. Jadi orang yang berbisnis hebat, dia berjaya dengan bisnisnya. Lihat. Dikirim oleh Allah dengan satu namanya virus kecil, namanya corona tuh. Bingung dia. Ini bakal turun ini omset. Ini bisa jadi kekayaannya itu berakhir. Tapi di saat dia kaya bisa menikmati kekayaannya menurutnya. Kemudian ada jaminan, wah biarpun saya ini usaha saya runtuh kan ada jaminan saya. Saya sama sebiar jaminan dari negara saya akan bertahan. Tapi tetap saja ada rasa takut dan akhir kebayang kisah akhir sebuah kejayaan. Bahkan yang jadi raja, jadi presiden, jadi apapun dia tahu bahasanya, tahun depan saya selesai. Mungkin dia menikmati di atas tahtanya itu, di saat dia bertahta dia menikmati, tapi ada batas akhirnya. Dia bisa menikmati yang berbatas saja dia menikmati. Bagaimana dengan kenikmatan yang tidak bisa dikira-kira seperti apa? Sudah begitu disebut khalidina fiha, selama-lamanya. Itu kan kisah di surga nanti. Tujuannya adalah apa? Agar kita yang saat ini hidup di dunia punya kerinduan, lalu kita beramal untuk mendapatkan itu semuanya. Khalidina fiha, hum fiha khaliduna, mereka di surga itu abadi, bukan 70 tahun seperti hidupnya seorang hamba di dunia, bukan 100 tahun, akan tapi khaliduna, abadi selamanya. 100 ya, 200 ya, 300 tahun ya, 1000 ya, sampai kapan? Selamanya, tidak berbatas waktu. Mungkinkah begitu? Mungkin, karena Allah yang memberi, yang tidak ada batas kuasanya. Begitu sebaliknya. Segernya es degan itu adalah di saat kita minum. Dan akan semakin seger kalau kita berada di tempat yang panas. Di saat sesuatu itu ada bandingannya itu semakin terasa. Kita akan bisa mensyukuri karunia kalau kita melihat orang yang diuji dengan dicabutnya karunia tersebut. Ini adalah uslub cara memotivasi itu begitu. Disebut tentang surga khaliduna dan seterusnya. Kemudian disebutkan ayat selanjutnya walladzina kasabus sayyiati. Oh, ini kebalikannya. Walladzina kasabu as-sayyiati, mereka yang melakukan kejelekan yang tidak dipilih oleh Allah dengan hidayahnya. Tidak memenuhi panggilan seruan Allah menuju Darussalam. Maka mereka itu adalah jaza'u sayyi'atim bimithliha. Dia akan mendapatkan balasan dari segala kejelekannya. Bimithliha ini termasuk ditampakkan keadilan Allah dan kasih sayang Allah. Allah kalau menghukum tidak lebih. Allah kalau menghukum hambanya tidak lebih dari dosanya. Tapi kalau Allah memberi pahala kepada hambanya selalu lebih. Karamullah, Allah yang maha dermawan. Kalau Allah memberikan imbalan kepada hambanya selalu lebih. Satu amal dikasih lipat kali 10 kali. Sampai 700. Sampai tidak berbatas. Tapi kalau melakukan kejahatan seorang hamba itu ada Allah jaza'u sayyi'atim bimithliha. Diberi balasan oleh Allah sesuai dengan dosanya. Wa tarhaquhum dillatun, tapi di balik itu semua, di samping dia dihukum oleh Allah karena dosa-dosanya tersebut, akan tampak di wajah mereka wajah kehinaan, wajah hina, wajah rendah. Dan kerendahan itu tampak mulai di saat dia dicabut nyawanya, itu masuk alam barzakh itu sudah menemukan kerendahan, kehinaan.
hingga dibangkitkan di padang mahsyar dengan segala kerendahan. Malahu minallahi min asim, tidaklah ia mempunyai pelindung dari Allah. Maksudnya nggak ada lagi yang melindunginya. Jadi segala sesuatu yang bikin tidak enak itu datang kepadanya, nggak ada pelindungnya. Kalau kita ada pelindungnya, misalnya kita punya pelindung badan agar tidak kena dingin, maka pakai jaket, ada pelindungnya, maka dingin tidak masuk ke dalam. Pelindung. Tapi kalau sudah tidak pelindungnya, semuanya masuk. Artinya apa? Kalau sudah tidak ada pelindungnya, tidak Allah beri perlindungan di dalam diri orang tersebut, maka di alam barzah dia menemukan siksa nyampe kepadanya karena nggak ada yang menghalanginya. Dibangkitkan di padang mahsyar pun juga dengan penuh kehinaan karena nggak ada yang menghalanginya. Hingga masuk neraka jahanam, tidak ada asim dari Allah karena Allah tidak memberikan perlindungan kepadanya. Karena ada golongan orang yang melanggar Allah. Ka'annama ughsyiyat wujuhuhum kita'an minal laili mudlima. Sehingga seolah-olah itu lihat dari wajahnya terlihat seperti wajah yang menjadi gulita, gelap karena malam. Gelap karena malam. Kalau sudah gelap karena malam, tidak ada sinar sedikit sekecil apapun, maka tidak ada istilahnya wajahku ini putih aslinya. Jangan ngomong begitu. Kalau sudah dikatakan gelap. Jadi Allah gelapkan sudah. Nggak ada. Biarpun katanya wajahnya putih, nggak akan ada artinya. Wajahnya katanya putih, cemerlang. Coba dimatikan oleh Allah lampu alami, matahari ditutup, tidak ada rembulan. Restriknya mana yang katanya wajah putih itu? Nggak ada. Jadi mudliman. Wajahnya gelap. Artinya orang-orang seperti itu akan menjadi gelap. Seperti itu loh, seperti wajah yang kena gelap malam. Sehingga ada istilahnya aslinya putih, enggak ada. Sudah gelap, biarpun katanya putih tetap gelap sekarang. Enggak ada artinya. Ulaika ashabun nar, mereka adalah ahli neraka yang terhinakan. Keadaannya adalah hum fiha khalidun. Mereka itu juga abadi di neraka. Ini adalah khitab untuk mereka ini yang dikatakan abadi di neraka itu mereka yang menyekutukan Allah, kelompok 1-2 yang tidak mau menantang kebenaran, yang kedua adalah ngerti kebenaran tapi tidak segera insaf untuk menerimanya. Bukan ahli iman. Kalau ahli iman dengan dosanya akan diangkat oleh Allah, tapi jangan meremehkan neraka. Ada orang berkata yang penting aku menjadi ahli iman, ahli la ilaha illallah, masuk neraka dulu, nggak apa-apa deh, yang penting masuk neraka. Jangan ngomong begitu. Neraka mengerikan. Kalau ada orang yang mengatakan tidak apa-apa masuk neraka dulu, berapa menit di neraka? 1 tahun. Setelah itu surga selamanya. Cuma 1 tahun. Jangan bilang 1 tahun. Jangan berani meremehkan neraka. Panasnya api neraka itu nggak bisa dibanding dengan panas dunia. Percikan api neraka jika jatuh ke bumi, maka akan hancur, itu hangus. Begitu panasnya, berlipat-lipat. Jangan main-main urusan neraka. Kalau ada yang berani berkata bahasanya neraka nggak apa-apa 1 tahun, nanti penting masuk surga. Jangan ngandeng seminggu saja, jangan kok. 1 jam jangan. 1 menit saja jangan kok. Mau dicoba 1 menit. Dikasih duit 1 juta, pinjam punggungmu, aku beri setrika yang panas. 1 juta rupiah. Mau? Ya, bisa enggak? Jangan ngandengin neraka. 1 juta rupiah fulus. 10 juta, oke. 1 menit, tes. 1 menit saja aku pinjam punggungmu. Setrika, kalau dikasih daun di punggungmu, yes. Kalau kuat, boleh nginep di neraka 1 tahun. Padahal api neraka lebih dari itu, maka takutlah, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Dengan disebut neraka itu agar kita semakin takut kepada Allah, sebab hukuman Allah itu adalah dengan menyalanya api untuk hamba tersebut. Api neraka. Orang kafir hum fiha khalidun, selamanya. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum. Kemudian nanti kejadiannya tadi.
di saat dibangkitkan di padang mahsyar. Wa yauma nahsyuruhum, lihat. Hasyr itu adalah dari semuanya dikumpulkan di satu tempat. Di padang mahsyar. Semuanya. Kemudian di situ akan terjadi perhitungan. Naqulu lil ladzina asyraku, kemudian Allah menyeru kepada mereka yang menyekutukan Allah. Makanakum, tempatmu situ. Di situ saja. Bukan ini sebuah penghormatan, kan ada, silakan, kan begitu. Bukan. Justru adalah penghinaan. Di situ saja. Tunggu. Di situ saja. Jangan kemana-mana. Kau bertempat di situ nanti akan tahu kau apa buah daripada amalmu saat di dunia dulu. Antum syurakaakum, dan juga bersama syurakaakum yang kau anggap sebagai Tuhan-Tuhan itu. Fazayyalna bainahum, kemudian dibuat kelompok-kelompok oleh Allah. Zayyalna ini farraqna, gitu, dibuat kelompok-kelompok. Sehingga nanti ada kelompok penyembah selain Allah. Kemudian ada kelompok yang disembah selain Allah dan dia minta. Fir'aun, Namrud, itu ada kelompok sendiri. Ada kelompok yang disembah selain Allah tapi dia bukan minta. Nabi Isa ada di dalamnya, malaikat, bahkan berhala pun ikut di sini karena berhala tidak minta disembah. Nah, di sini terjadi semacam dialog begitu untuk menunjukkan bahwasanya kehinaan itu sudah mulai semakin jelas di situ. Jadi semuanya akan semakin menyesal. Yang nyembah Fir'aun disuruh tanya Fir'aun, ayo minta tolong ke Fir'aun. Itu minta tolong ke Tuhanmu. Ngadep ke Fir'aun. Fir'aun, tolong. Kata Fir'aun, ini sendiri nyungsep mau nolong ente. Anda mau urusan sama ente. Loh, tabarrok, nggak mau, nggak urusan. Nggak ada yang bisa menolong, berhala pun ketawa. Saya itu batu, kau pahat, kau sembah. Salahmu sendiri, sana, masuk neraka sana. Malaikat berkata, aku tidak pernah menyuruh mereka menyembahku. Nabi Isa berkata, aku tidak pernah menyuruh mereka menyembahku, ya Allah. Aku tidak ada urusan denganmu. Bahkan dikatakan, kau tidak menyembahku dengan sesungguhnya, kau ngikuti hawa nafsumu. Engkau mengerti kebenaran. Nah, disebutkan di sini. Wala syuraka'uhum ma kuntum iyana ta'budun. Sesungguhnya syuraka itu yang dianggap Tuhan-Tuhan tadi. Dari para malaikat, Nabi Musa, Nabi Isa dan yang lainnya, batu-batu. Itu mengatakan, kamu itu tidak menyembah kami dengan sesungguhnya juga. Karena kamu nuruti hawa nafsu. Kamu tuh tahu batu. Saya itu Isa, nabi besar yang dilahirkan dari seorang ibu. Kenapa kau sembah? Berhala mengatakan, aku tuh batu. Sebenarnya kamu tuh nggak nyembah secara sesungguhnya. Kamu nuruti hawa nafsumu, nggak mau dengar seruan kebenaran. Batu kok sembah. Saya itu batu, berhala. Jadi semacam itu tujuannya adalah yang dalam kebenaran akan semakin tampak. Alhamdulillah aku menjadi ahli iman. Yang terjerumus akan menyesal. Sudah tahu begitu, aku tidak mau nyembah kamu tidak mau nolong. Siapa yang nyuruh nyembah aku? Yang nyembah Fir'aun sama Namrud, ya sudah, kita nikmati sama-sama di neraka. Na'udzubillah. Fakafa billahi syahida. Cukup Allah saksi dari itu semuanya. Nggak ada satu pun yang bisa berbohong. Syahidun bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Katailah bahasanya Allah yang menjadi saksi. Ini para nabi yang disembah. Uzair, Sayyidina Isa, dan juga para nabi-nabi yang disembah itu mengatakan, kalaupun aku tidak tahu, kan Allah tahu. Aku tidak tahu setelah aku meninggal kau menyembah aku. Nabi Isa alaihissalam, nabi besar, akan berkata, aku tidak tahu setelah aku meninggal kau sembah aku. Tapi Allah kan tahu, syahidum. In kunna an ibadatikum laghafilin. Jika aku memang benar tidak tahu, tapi Allah kan tahu. Allah tahu. Jadi semua yang terjadi pada hambanya Allah ketahui.
Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat. Nah, di tempat itulah semua akan ditanya, diuji. Ujian itu apa sih? Ujian kita itu, ibtila. Ujian itu, ya, ibtila itu kayak ujian. Maksudnya, ya oleh Ustadz nanya, kamu ngapain dulu nyembah ini? Jadi terjadi semacam itu. Loh, ini tuh kegundahan yang luar biasa. Sebelum dihukum di neraka, belum. Ini biar tampak penyesalan. Akhirnya nyesel, ya aku pengen kembali ke dunia. Enggak, sudah di mahsyar sekarang, enggak ada dunia. Maka mumpung kita di dunia itu yang benar, ayo. Mereka akan nyesal, mereka pengen kembali, aku pengen kembali ke dunia, dan aku kalau kembali ke dunia akan menyembahmu ya Allah. Aku nyesal nyembah Fir'aun. Aku nyesal nyembah malaikat, karena malaikat tidak mau disembah. Aku nyesal nyembah Nabi Isa, karena Nabi Isa nggak mau disembah. Ini di situ akan diuji. Lalu setelah diuji menjawab dengan penyesalan-penyesalan masing-masing. Setelah itu apa? Ruddu ilallahi maulahumul haq. Allah merintahkan kembalikan mereka kepada Allah. Maksudnya kembalikan kepada keadilan Allah dan kasih sayang Allah. Berikan kasih sayang kepada para perindu-perindu kemuliaan masuk surga. Keadilan Allah dihukum mereka. Wallahu anhum ma kanu yaftarun. Sia-sialah mereka. Orang-orang yang menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, sia-sia. Apa yang mereka buat-buat dari pemikiran tentang Tuhan tadi sia-sia, nggak ada artinya karena nggak menyelamatkan mereka. Dhalla, sia-sia, sesat, nggak ada artinya. Maka yaftarun, apa yang mereka buat itu adalah nggak ada artinya. Mereka menuhankan bahwasanya mungkin kayak budaknya betul waktu di dunia, sudah memperbudak dirinya untuk Fir'aun, jungkir balik ke Fir'aun, tapi tak taunya Fir'aun nggak nolong. Maka bagaimana? Nyesel. Kalau ada orang yang tidak ada hubungannya dengan kita, kita tidak pernah memberikan pertolongan kepadanya, juga kita tidak pernah berbuat baik kepadanya, kita juga tidak pernah hubunganlah dengan dia. Kalau dia tidak perhatian kepada kita, biasa saja. Tapi ini sudah disembah setiap hari. Fir'aun disembah. Wah, nyembah, memberikan hadiah ini itu untuk Fir'aun, untuk Tuhan Fir'aun. Taunya apa? Nggak ngasih, nyeselnya kayak apa? Double penyesalan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bisa menyeru, menyambut seruan kebenarannya Allah. Serukan. Menjadikan kita ahli kebaikan, ahli surga, menjaga iman kita, memberikan keinsyafan dalam kebaikan, memberikan pemahaman yang benar, kemudian insyaf memahami kebenaran, mengamalkan kebenaran, dan semoga Allah mengumpulkan kita ahli ihsan yang berhak mendapatkan surga wa ziyadah, dan bisa melihat Allah kelak di surga. Dan semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya, mengangkat derajat kita, menambahkan kecintaan kita kepada Al-Quran, menjauhkan kita dari segala kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab.